Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat bergabung dalam kegiatan Kelor CSOC edisi 10 dengan materi temanya adalah pemanfaatan Linux server untuk membangun web portal sekolah. Dan ditemani oleh presenter hebat kita yang sudah sangat terkenal dengan pengalaman beliau yang sangat banyak, yaitu Bapak Baharudin Eskom MPD. Beliau merupakan founder Sultra Cerdas. Dan bersama saya, Ilmawati Kasim, guru Min 4 Panggai sebagai host. Dan kami ditemani oleh moderator cantik, yaitu Ibu Maria Teresia, guru SMA Katolik Palu. Sebelum saya serahkan kepada moderator, sedikit saya akan perkenalkan identitas dari presenter, yaitu nama lengkap Baharudin Eskom MPD, tempat tanggal lahir Bone 25 September 1979. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kendari. Alamat beliau yaitu di Jalan Budi Utomo nomor 25G Wawa Kendari. Pendidikan beliau adalah S1 Bahasa Inggris tahun 2005, S1 Sistem Komputer tahun 2012, dan S2 Keguruan Bahasa tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman sangat banyak, misalnya di bidang seminar, pelatihan, dan proyek. Di bidang seminar beliau menjadi presenter dan trainer pada pelatihan-pelatihan, dan beliau menjadi staff dan tim developer pada beberapa proyek. Itulah identitas singkat dari presenter kita pada malam hari ini. Itu kami serahkan kepada moderator. Silakan Ibu Maria untuk. Halo, selamat malam. Terima kasih Bu Ilma. Aduh, saya dari tadi tersipu malu di rumah cantik. Astaga. Terima kasih Ibu Ilmawati, Ibu guru kita yang hebat, guru dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ibtidaiyah Negeri 4 Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu guru hebat di Vicon ini. Terima kasih telah hadir bersama sahabat Kelor pada malam ini yang sudah bergabung bersama kami, komunitas pembelajaran online Sulawesi Tengah, Kelor CSOC di Vicon Kelor edisi ke-10. Bersama saya Maria Teresia dari SMA Katolik Palu yang sebagai moderator yang akan memandu Vicon kita pada malam ini. Sebelumnya kembali kita puji syukur pada Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesehatan untuk berjumpa bersama di dalam Vicon ini, berjumpa bersama guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa, yang pastinya kalau guru-guru yang bergabung dalam Vicon ini adalah guru-guru luar biasa yang berusaha menambah pengetahuan, mengembangkan diri, dan tidak ingin tertinggal dengan kemajuan IT yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk dunia pendidikan kita sebagai tugas kita sehari-hari. Juga kita bersyukur juga diberi kesempatan untuk menimba ilmu lewat Vicon malam ini dari presenter kita yang luar biasa. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu host, identitas beliau, saya katakan sangat hebat, yang sudah sangat terkenal dengan pengalamannya, founder Sultra Cerdas Bapak Baharudin. Kayaknya tadi saya dengar dari S1 Bahasa Inggris dulu, kemudian kayaknya gelarnya maksud SPD, Eskom, MPD ini, guru SMA Negeri 4 Kendari. Kemudian untuk teman-teman yang biasa di Vicon, Sultra Cerdas, Sadar IG, LP2MBS, atau yang bergabung di grup-grup
instruktur, ini pasti sudah sangat mengenal beliau. Tadi sudah diperkenalkan identitas beliau. Saya mau perkenalkan materi-materi Vikon yang pernah dibawakan oleh Bapak Baharudin, supaya kita tahu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Ini pernah ada program 100 website gratis untuk sekolah, itu di Vikon Sultra Cerdas edisi 9. Kemudian ini yang saya favorit satu, membuat website sekolah, mudahnya membuat website sekolah di Vikon LP 2 MBS edisi ke-11. Kemudian Sultra Cerdas episode ke-24 tentang eksplorasi Office 365, solusi pembelajaran menghadapi COVID-19. Kemudian saya bersyukur sekali juga beliau membagikan Office 365, jadi saya sudah bisa memiliki akun tersebut. Kemudian ini sudah dari tahun 2018, pada waktu Igi berumur 2 tahun, beliau memberi materi bagaimana optimalisasi pemanfaatan server UNBK untuk USBK dan sistem informasi manajemen sekolah. Ini materi kayaknya sangat bagus kalau diulas kembali, khususnya untuk sistem informasi manajemen sekolah, karena mungkin tahun depan tidak ada lagi. Baiklah, karena semakin larut, Vikon Kelor kali ini kita akan membahas instalasi dan konfigurasi server Linux untuk portal belajar sekolah. Jadi, Bapak Ibu guru hebat malam ini yang ingin tahu langkah-langkah membangun web portal sekolah, terus bagaimana pemanfaatan Linux untuk membangun web portal sekolah, yuk mari kita belajar pada ahlinya, Bapak Baharudin, Eskom MPD. Pada Bapak, saya silakan. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para partisipan Kon Kelor CSUC yang sama berbahagia. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali kita berbagi, menyampaikan satu tema yang tak kalah pentingnya dibanding dengan tema-tema lainnya. Pada malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa topik yang akan kita bahas adalah konfigurasi Linux server untuk web portal sekolah. Jadi, sebelum saya memulai presentasi saya, barangkali mohon izin saya share dulu layar komputer saya ya. Bilangnya ya Pak Bahar. Ya, halo. Layar, apakah bisa melihat layar isi saya gitu? Bisa, sudah ada? Udah, sekarang udah ada. Ini ada sistem information tampil ya? Masih thanks for using Cisco Webex. Sudah sistem informasi sudah. Ya, Oke. pindah. Baik, saya mulai. Jadi mengawali
presentasi saya pada malam hari ini bahwa ada sebetulnya selain Linux server, bicara tentang server ini, ya kita sudah terbiasa kalau di sekolah-sekolah, barangkali kita sering menangani adanya server UNBK, server Dapodik, atau server-server lainnya. Tapi yang paling populer di kita barangkali server UNBK, karena sudah sekian tahun UNBK ini melewati masanya di sekolah membersamai kita. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba membagikan bagaimana konfigurasi Linux server untuk kebutuhan web portal sekolah. Baik, yang tampil di layar Bapak Ibu ini adalah outputnya atau hasil daripada konfigurasi yang sudah berjalan. Lokasi servernya ini Bapak Ibu adanya di Gedung Cyber Kuningan, Jakarta, yang saya remote dari Kendari, ya karena memang fisik servernya ada di sana. Kemudian saya coba konfigurasi dari sini sehingga hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk demo malam ini, untuk materi malam ini saya akan menampilkan konfigurasi servernya dalam bentuk localhost Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai dengan sharing layar komputer saya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ada tulisan Proxmox di sudut kiri atas, environment 5.4-3? Halo? Diulang Bapak. Kelihatan Pak. Yang kelihatan ini diulang Pak, supaya bisa dilihat. Adakah yang tampak di layar Bapak Ibu itu tulisan Proxmox Virtual Environment 5.3? Oh iya, oke, baru. 5.4-3? Sudah, baru berganti. Ya, ya memang butuh delay ya, karena saya share layar ini ada switch, itu butuh beberapa milisecond untuk bisa tampil. Iya. Baik. Di layar Bapak Ibu saat ini sedang tampil Proxmox ya. Sekaligus saya juga menampilkan ini ada layar berwarna hitam root at LMS. Ya, kita overview dulu dan ini akan saya bahas sebentar. Jadi tadi sambil menunggu waktu sebetulnya saya sudah melewatkan beberapa sesi menginstal aplikasi untuk mengkonfigurasi server Linux-nya. Tapi nggak apa-apa, saya akan mulai kembali dari awal Bapak Ibu untuk kepentingan sharing pengetahuan pada malam hari ini. Baik, Proxmox Virtual Environment ini adalah sebuah sistem operasi yang sudah mendukung cloud computing sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah, apa gunanya? Jadi ini bisa bermanfaat untuk mendeploy sistem operasi yang tidak terbatas pada Linux saja, termasuk Windows, itu bisa dideploy pada Proxmox ini. Ya, itu fungsinya untuk menampung multi sistem operasi pada satu komputer gitu Bapak Ibu. Sehingga pada malam hari ini saya memilih Proxmox karena Proxmox ini bisa switch bisa kita memanfaatkan Microsoft Windows, bisa juga kita menggunakan Linux atau sistem-sistem operasi lainnya. Baik, saya mulai dengan langkah pertama Bapak Ibu, saya coba buat sistem operasi Linux-nya. Ya. Tapi ini saya sedang posisi login ya. Saya coba logout dulu. Ini ada tombol logout di sebelah kanan atas. Ya, saya akses dulu halaman loginnya itu dengan alamat seperti ini. Di alamat ini adalah IP address komputer server saya. Tepatnya itu di samping kanan saya saat ini Bapak Ibu yang tidak bisa saya tunjukkan. Kalau saya bisa mohon izin saya tunjukkan dulu koneksi mappingnya ya, mapping koneksinya.
Error from user. Oke. Jadi Bapak Ibu, komputer server saya saat ini, ya ibarat kalau di sekolah barangkali Bapak Ibu sedang bekerja di laboratorium komputer, seperti posisi saya saat ini, saya menghubungkan komputer saya itu menggunakan Mikrotik CCR1036. Kemudian saya menghubungkan komputer saya itu, komputer lokal saya, ke router Mikrotiknya, kemudian Mikrotiknya yang menghubungkan ke server. Nah, kegunaannya apa? Ini agar saya bisa mengatur sejumlah domain yang berada di lingkungan sekolah kita. Di domain itu, sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu ini bisa melihat di layar. Saya klik IP DNS, ini ada static, ini ada domain, misalkan lms.cerdas.klik. Nah, jadi kalau kita mengakses misalkan di internet itu ada www.google.com gitu ya. Jadi sebenarnya google.com itu adalah nama domainnya, sedangkan alamat yang dituju yang seperti ini. Bapak Ibu, untuk penunjukannya ini, jadi saya coba demokan dulu. Saya buka run cmd untuk membuka command prompt-nya. Ya, seperti ini. Ada layar hitam muncul di layar saya ya Bapak Ibu ya. Ini ada C.2 /user gitu ya. Saya ketik ping lms.cerdas.klik. Seperti ini ya. Saat saya enter, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa melihat ada replay dari alamat yang dituju di sini. Jadi 192.168.100.3. Artinya apa? Komputer saya yang sedang saya gunakan sekarang itu terhubung di satu mesin, di satu komputer, dengan alamat 192.168.100.3. Sehingga nanti ketika saya mengakses di browser lms.cerdas.klik ini, maka sesungguhnya dia membuka server yang ada di sini. Nah, pemetaannya, alurnya itu, kalau kita lihat, saya bisa tunjukkan ini, saya cross check IP address-nya dulu. Saya klik IP address. Ya. Di sini ada 192.168.100.1. Ether 5 inilah yang terhubung ke server yang 192.168.100.3. Dan di Ether 5 ini kita bisa melihat, Bapak Ibu, ini sedang R, ada kode R di sini, dia ready, dia run gitu ya, sedang berjalan. Sehingga dia terhubung ke alamat yang ini tadi, 192.168.100.3. Oke, barangkali alurnya seperti itu. Sedangkan komputer lokal saya, jadi kalau saya cek ini komputer yang saya gunakan, ini cukup saya ketik di sini IP config. Ini alamatnya berbeda ya. 192.168, ini beda angka. Yang tadi angkanya setelah kelompok digit ketiga itu angkanya 0 di sini. Di komputer lokal saya 0, sedangkan di sini angka 100. Jadi beginilah sebenarnya simulasi jaringan secara global dalam wide area network melalui akses internet itu. Pada komputer-komputer yang berbeda-beda alamatnya sekalipun, kelasnya sekalipun, network ID-nya sekalipun, itu bisa saling berkomunikasi dengan memanfaatkan router dalam tentunya dalam skala yang besar. Nah, malam hari ini saya menunjukkan miniatur koneksi internet dari berbagai alamat yang berbeda, tapi kemudian masih bisa berkomunikasi. Baik, saya lanjut dengan
bagaimana alurnya. Jadi alurnya ini komputer saya, alamatnya 192.168.0254. Jadi bisa kita lihat di network saya, Bapak Ibu. Ini ada network, kemudian di sini ada Ethernet. Ya, kita bisa lihat di sini change adapter option. Di adapter option saya ini di Ethernet, detailsnya, kalau saya klik detailnya ini, kelihatan bahwa di sini IP address versi 4 saya itu adalah 192.168.0254. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tampilan grafisnya ini yang GUI-nya. Tapi ini tampilan DOS-nya ya. Oke. Kemudian dari sini dia melewati default gateway. Jadi di sini juga ditunjukkan default gateway-nya itu 192.168.01. Kemudian menuju ke router. Di routernya tadi saya tunjukkan lagi. Di sini, kalau kita buka address list-nya, IP address, alamatnya itu 192.168.01. Jadi di Ether 4. Jadi komputer saya itu terhubung di Ethernet 4 atau port 4 di Mikrotik atau di router saya ya. Sehingga alurnya komputer saya ini dari 192.168.0254 terhubung ke 192.168.01. Kemudian router ini menerjemah alamat yang tadi ke port 5, Ether 5 dengan alamat yang ini. Jadi Ether 5-nya adalah 192.168.100.1. Nah, inilah yang satu network ya, yang satu network dengan alamatnya server saya yaitu 192.168.100. Jadi yang 3 kelompok angka pertama ini Bapak Ibu kalau kita belajar jaringan ini disebut dengan network ID, sedangkan yang belakang ini adalah host ID ya. Oke. Jadi satu network ya. Jadi alurnya dari Ethernet komputer saya menuju Ethernet 4, Ethernet 4 menuju ke server. Karena Ethernet 4, Ethernet 5 ini 192.168.100.1, sedangkan servernya 192.168.100.3. Baik, saya demokan untuk proses instalasinya dulu Bapak Ibu ya. Saya masuk di virtual environment Proxmox-nya, saya masukkan passwordnya. Sebelumnya Pak Bahar, Pak Materi, Pak agak lambat sedikit karena audionya dengan videonya itu tidak bersamaan. Jadi mungkin agak diperlambat sedikit supaya muncul dulu videonya, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Baik. Aduh, ini loginnya error, bentar ya. Oke, ya. Akhirnya berhasil. Tadi sempat ngadat ya, karena terlalu banyak password ini. Tidak bisa masuk juga. Baik.
Di sini Bapak Ibu saya akan demokan cara deploy instalasi Linux server di virtual environment Proxmox versi 5-4-3. Oke. Pada bagian dashboard layar Proxmox saya, di sebelah kanan atas ini ada ada 4 menu, ada dokumentasi daripada Proxmox itu sendiri. Kemudian ada create VM, ada create city, ada logout. Jadi create VM ini fungsinya untuk membuat virtual machine, ya, kurang lebih kayak VirtualBox kalau yang pernah menggunakan VirtualBox. Ya, untuk malam ini supaya lebih cepat saya akan menggunakan kontainer, ya, atau city atau sistem yang sudah dikompil sedemikian rupa sehingga dia bisa terinstall cepat, gitu. Saya klik create city, kemudian saya masukkan hostname-nya. Saya tulis CSOC, kemudian saya masukkan passwordnya di sini, password root, ya. Masukkan passwordnya, lalu saya klik next. Kemudian sistem operasinya saya memilih CentOS 7, ya. Ini CentOS 7. Jadi kalau Bapak Ibu browsing di internet, jadi sesuai dengan bunyi yang ada di narasi itu, memang Linux server itu cukup banyak, ya, cukup banyak, sehingga saya memilih. Kenapa saya memilih CentOS? CentOS ini agak sedikit ringan dan kemudian memiliki banyak kemudahan untuk instalasinya sampai dengan konfigurasinya, gitu, ya. Maka saya memilih CentOS ini yang versi 7, ya, dengan ukuran template-nya di sini 65.96 MB. Cukup kecil, ya, sistem operasinya. Saya klik next. Kemudian saya memilih storage-nya mungkin sekitar 24 GB, ya. Di hebatnya Proxmox ini, Bapak Ibu, kita bisa menentukan ukuran hard disk yang kita akan pakai dari sejumlah besar hard disk yang ada di komputer server kita. Jadi kurang lebih sama kalau yang pernah mengkonfigurasi virtual machine pada VirtualBox atau VHD pada VirtualBox, maka langkah-langkahnya kurang lebih seperti yang saya tunjukkan pada malam hari ini. Selanjutnya saya klik next. Lalu core CPU-nya juga kita bisa tentukan di sini. Jadi kebayang Bapak Ibu, ini begitu sangat dimanjakan usernya kita menggunakan Proxmox ini. Kita bisa menentukan berapa core CPU yang kita pakai. Kalau misalkan mau mencari-cari apa sih core itu, kalau Bapak Ibu yang operator UNBK ini sebetulnya sudah tidak asing dengan ini, maka di requirement CPU PC UNBK-nya, server UNBK-nya, maka minimal dia harus dua core, gitu, ya. Nah, kali ini saya gunakan 2 core supaya agak ringan prosesnya sebentar, mudah-mudahan tidak ngadat pada saat kelanjutannya. Kemudian saya mengambil RAM-nya itu sebesar 2048 memorinya. Saya pasang 2 GB saja, ya, 2048 swap-nya. Jadi swap ini virtual memory, Bapak Ibu, sedangkan yang ini adalah memori fisiknya yang kita pakai. Ya, next. Kemudian di sini static DHCP-nya, IP address-nya. Jadi saya setting IP address-nya di sini. Saya buat IP address yang baru, ya, dengan alamat segmen ID network yang sama. Saya ketik 192.168.100.4, satu angka yang berbeda dari angka yang tadi. Sedangkan /24 ini adalah classless interrouting domain. Ini
CIRD, Bapak Ibu bisa search juga di internet /24 dalam network itu artinya apa. Tapi kalau Bapak Ibu mengetahui fungsi network subnetnya 24 itu sebetulnya dia /0 di belakangnya, apa? .0 di akhirnya ya, 254 unit komputer yang bisa terhubung pada segmen jaringan dengan kelas C seperti ini. Kemudian gateway-nya menggunakan IP router saya 192.168.100.1. Ya, lalu saya klik next. Kemudian di sini DNS domainnya saya gunakan misalkan gerdas.click ya gitu ya. Ya, DNS servernya saya masukkan DNS server Google seperti ini. Ya, ini diusahakan kalau waktu konfigurasi saya sarankan untuk menggunakan domain yang aktif gitu ya, agar pengecekannya tidak error. Kemudian saya klik next, saya klik finish. Ya, begitu mudah proses konfigurasi dan instalasinya karena ini menggunakan template, maka dia tidak melewati prosedur instalasi pada umumnya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tampilan ekstrak. Ya, ada detected container. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita tunggu beberapa saat lagi. Ini sedang mengenerate SSH key-nya. Task oke, ini sudah berakhir. Berarti proses instalasinya sudah berhasil, Bapak Ibu. Nah, tadi CSOC ya, 104. Ya, kalau kita cek di sini networknya, ini ya, 192.168.100.4. Ya, saya coba start mesinnya. Saya klik start untuk menjalankan Linux server CentOS 7-nya tadi ya. Di sini Bapak Ibu, kita perlu menunggu beberapa saat. Ini ada tampilan ya seperti ini. Ya, berarti CentOS Linux 7-nya sudah berjalan, Bapak Ibu ya. Saya coba login menggunakan user root, kemudian saya masukkan passwordnya. Ya, ini saya sudah berada di posisi root, dan di sini saya sudah bisa mengkonfigurasi servernya, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengkonfigurasi, saya perlu mengecek IP address-nya terlebih dahulu. Saya cek IP at show. Ya. Jadi di sini muncul 192.168.104/24 ya. Jadi sudah aktif. Saya coba cross check menghubungi Google, saya ping Google ya. Ping google.com. Ya, di sini sudah ada replay dan berarti bahwa komputer saya yang baru saya buat dengan IP 192.168.100.4 tadi sudah terhubung ke Google gitu ya, atau ke internet. Oke, saat ini Bapak Ibu untuk melakukan remote ke satu komputer, maka kita perlu menginstal salah satu aplikasi. Itu namanya SSH ya. Aplikasi SSH. Cara installnya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Saya klik YAM, saya ketik YAM, sorry ya. Saya coba install, saya coba update terlebih dahulu sistemnya. YAM -y untuk yes, agar tidak ada konfirmasi. Saya ketik YAM -y update untuk mengupdate sistem yang baru-baru saya install ya. Saya tekan enter. Ya, kita perhatikan di layar Bapak Ibu, ini di layar saya sedang melakukan koneksi ke internet, menghubungi repository CentOS 7, mendownload beberapa paket.
Ya, tampak bahwa ini ada beberapa server di data utama di wilayah Surabaya sana. Ini ada paket yang di-download, ya, di-install, kemudian sebentar lagi akan diverifikasi. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Ini sedang proses update sistem. Ya, memang sebelum kita melakukan install aplikasi dan konfigurasi server, harusnya server kita itu kita harus memastikan terlebih dahulu dia dalam posisi terupdate gitu ya. Ini ada error ya tampak Bapak Ibu di Telkom University ACID. Jadi di mirrornya ke sana, rupanya CentOS 7-nya di sana servernya masih agak masalah. Sama juga ini di angkasa.id, di beberapa server yang di Jakarta sana yang dihubungi oleh komputer saya saat ini itu terdeteksi error. Hebatnya CentOS 7 ini Bapak Ibu, dia bisa secara otomatis ketika error di salah satu server mirroring untuk install update itu error, maka dia langsung berpindah ke server terdekatnya gitu, yang paling cepat. Ya, dia punya kemampuan seperti itu. Jadi dia bisa memiliki kecerdasan seperti itu. Jadi banyak error di sini kita saksikan, tapi dia bisa menyesuaikan langsung secara otomatis mencari kira-kira di mana server terdekat yang bisa dijangkau oleh komputer saya pada saat ini. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi Bapak Ibu ambil sedang mendownload ini. Ya, cukup lama ya Bapak Ibu ya. Ini biasa tergantung koneksi server yang saya sedang deploy ini yang ke server induknya. Ya, mudah-mudahan tidak ada error. Halo Bapak Ibu, apakah masih bisa menyaksikan layar saya? Masih Pak, lanjut. Oh ya, baik. Ini agak lumayan lambat ya, cukup lambat akses internetnya. Ini baru berpindah ke server yang lain lagi, ya cukup cepat ini kali ini. Kemudian ke speednya kembali menurun sampai di 400 kilobyte. Ya, rupanya yang agak masalah ini paket SSH kliennya ya. Ini tampak dia sudah berpindah-pindah di beberapa server yang ada. Ya, akhirnya selesai juga ya. Sekarang ada proses updating dan verifikasi ya sebentar lagi. Nah, besar sekali kuping.
Ya, mohon bersabar Bapak Ibu, ini sementara dalam proses update paket-paket di dalam Linux CentOS server yang tadi baru saya deploy. Ya, satu persatu diselesaikan oleh komputer saya. Ya, sambil menunggu ini Bapak Ibu barangkali bisa, kalau ada hal yang ditanyakan sudah bisa di ini sejauh presentasi saya, barangkali ada yang mau ditanyakan disilakan. Bisa saya kembalikan ke moderatornya dulu. Terima kasih. Oke. Jadi kita sudah melihat pemaparan materi dari Bapak Baharudin, kemudian sementara jalan juga operasinya. Mana tahu ada yang mau bertanya? Dari tadi ini ada yang angkat tangan terus. Apa ya? Ibu Maria. Ada Pak Efrizal, Muhammad Idris, Zamsa, Risan, Ibu Rosida. Ini dari tadi angkat tangan, apa ada pertanyaan? Ibu Maria. Ya? Kalau Halo? boleh pertanyaannya lewat chat saya dulu. Oh iya. Karena attendee tidak bisa kelihatan di laptop saya. Attendee sama ini? Ibu Di view attendee bisa kok. Boleh raise hand, boleh bertanya secara langsung. Kalau ada yang bertanya, biar nanti dibukakan mic-nya. Ya, Pak Darwono. Pak Darwono, mana? Di room chat itu ada Kalau pertanyaan saya identifikasi di room chat ini. ya, di room chat ada pertanyaan itu. Saya tidak bisa buka room chat Quinta. Tunggu ya, lihat mana. Oh, Sama, saya juga nggak bisa buka. silakan diisi. Silakan. apakah OS Iya. Linux Proses instalasinya sudah selesai. Silakan dulu. Ya. Kok sama saya tidak ada kelihatan ya pertanyaan di chat? Iya, saya tampak di sini nih, ada beberapa ini. Tuh. Sama saya tidak ada. Ibu Alia gimana? Chatnya? Saya langsung jawab aja ya, satu ini dari Pak Ardiantoar. Pak siapa ini? Iya, Pak Ardiantoar, benar. Pak Ardiantoar ini mau bertanya, apakah pakai OS Linux CentOS ini aman dari virus komputer? Gitu. Iya, itu pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ardiantoar ini bisa monitor ya. Jadi Linux pada prinsipnya sebetulnya semua sistem komputer itu tidak ada yang aman dari virus ya. Tidak ada yang aman dari virus. Semua sistem. Ya mau punyanya Microsoft, mau punyanya Mac OS ataupun Linux, ya sama-sama tidak aman. Akan tetapi sejauh ini kecenderungan dunia untuk memilih server itu, maka dominan server-server yang dipilih adalah server Linux gitu ya. Yang salah satu yang populer itu adalah Linux CentOS ya, atau ya CentOS ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya lanjut. Ini ada proses. Mohon izin saya lanjut ya Bu ya. Ayo silakan Pak, silakan. Ya baik. Untuk meremote komputer saya, jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ini saat ini, saya sedang membuka terminal command Linux-nya itu di internal Proxmox ya. Jadi di atas ini masih ada logo Proxmox-nya. Ini di internal Proxmox ini. Sehingga saya tidak bisa sebetulnya
saya menghendaki ketika saya berada di suatu tempat, saya berharap masih bisa meremote server saya gitu. Nah, pada kondisi seperti ini, maka saya perlu menginstal satu aplikasi di server saya. Itu nama aplikasinya adalah OpenSSH gitu. Jadi cara instalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya awali dengan YAM. Jadi CentOS itu command installernya itu selalu diawali dengan YAM. YAM min y install OpenSSH minus server. Saya enter. Ini muncul, sedang diinstal. Ini cepat saja karena paketnya kecil ya, komplit, sudah selesai. Belum Pak, tunggu sebentar, layarnya belum pindah kayaknya, kalau sama saya. Belum ya? Masih tampilan tadi, yang hitam ini apa? Ya. Ya, baru pindah sedikit-sedikit. Ya. Sudah muncul komplit? Tulisan komplit belum ada. Ini ada install OpenSSH server .x86 mendatar 6407 sekian komplit. Gitu. Udah ya? Sama Baik. saya belum ini. Ya Pak, silakan. Mungkin ada delay sharing ya, disebabkan akses internet atau apa. Sudah muncul komplit ya? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah muncul komplit? Ya, komplit yang ada tanda seru di akhir tuh. Di layar saya belum Pak. Waduh. Jaringan saya. Sudah kelihatan di layar saya. Oh iya, boleh Oke. kalau sudah ada. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut config dikit ini bagian yang ini. Untuk memudahkan config-nya, saya install dulu aplikasi. Editornya Linux itu diantaranya adalah nama aplikasinya Nano ya. YAM mini install Nano. Ya, saya enter lagi. Ini Nanonya sedang diinstal. Ya, dan sudah bisa digunakan sekarang. Sudah komplit lagi ya. Tampil lagi di layarnya Bapak Ibu. Apa bisa tampil Bapak Ibu? Halo? Halo? Halo Ibu Irma, bagaimana? Sudah pindah? Sama saya lambat ini. Ada Pak. Lanjut. Ya, sudah komplit lagi ya. Komplit. Oke. Mengenai perintah-perintah tadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Sebentar nanti saya akan sharingkan semuanya, gitu ya. Jadi kalau saya mau install, misalkan caranya bagaimana? Tadi sudah lewat tuh, barisnya lalu tiba-tiba hilang, gitu. Bapak Ibu sabar saja, menunggu, mudah-mudahan sebentar. Nanti saya share history komennya ya. Nah, nanti saya sharekan di room chat kita. Kemudian saya lanjut config dikit di bagian OpenSSH-nya tadi. Saya ketik nano /etc ssh shd underscore config. Nah, ini saya setting dulu di sini. Saya buka, saya pilih baris ke permit root login yes. Ini memberikan permisi supaya root login yes ya. Saya klik tekan Ctrl X untuk menyimpan. Y untuk yes, saya enter. Ya, konfigurasinya tersimpan. Kemudian saya restart. Sistem ctl restart ssh enter. Ya, mungkin SSHD nama aplikasinya. Tidak bisa nih. Sistem, sorry. Sistem CTL restart, sorry, ada kesalahan komen tadi ya. SSH.
SSHD. Oke, ya, sudah berhasil. Sistem CTL restart SSHD. Ya. Kemudian saya coba buka via remote. Sekarang saya tidak akan menggunakan aplikasi internetnya. Seolah-olah sekarang saya berada di satu daerah gitu ya. Saya buka aplikasinya, namanya Putih ya, bisa di-download, ini gratis. Saya buka aplikasinya di alamat 192.168. Ini sedang saya meremote ya Bapak Ibu ya. 92.168.100.4 alamatnya tadi. Kemudian portnya 22, saya klik open di sini. Kemudian di sini security alertnya sudah ada kode SSH-nya di sini, mau di approve, saya klik yes. Kemudian ini login as root, saya tekan enter. Saya masukkan passwordnya. Lalu saya tekan enter lagi. Nah, di sini saya sedang login ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat layar saya barangkali. Sekarang ada root @CSOC seperti di layar saya ini. Tampak di layar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lain? Ada Pak. Kelihatan apa tidak ya layar hitam yang ada tulis login as root @192.168 100.4 password, dan terakhir root @CSOC. Tampil ya? Ya. Ya, tolong saya di ini, artinya saling membantu. Kalau saya jalannya terlalu cepat kemudian layarnya delay dan tidak bisa tampil, saya minta disampaikan ya. Oke Pak, sudah kelihatan Pak. Saya lanjut sekarang untuk mengkonfigurasi menginstal servernya ya, lalu kita config. Nah, ini sebelumnya Bapak Ibu, proses instalasinya ini cukup lama, saya perlu sampaikan. Sehingga untuk proses instalasinya saya hanya demokan, tapi saya akan menunjukkan outputnya gitu ya. Nah, proses instalasinya Bapak Ibu, saya akan menggunakan control panel web, itu namanya webmin seperti ini. Jadi alamatnya itu webmin.com/pinstall ini ya. Di virtual min sebetulnya. Di sini ada keterangan the installer should only be used on system dan seterusnya. Kemudian di sini ada perintah untuk mendownload. The Linux installer can be downloaded from titik-titik ini ya. Ini ada linknya. Jadi Bapak Ibu, saya klik kanan di sini. Kemudian saya copy link address. Ya. Saya ulangi, saya klik kanan di sini, lalu saya copy link address. Untuk mengambil linknya saja. Di bagian ini kemudian saya coba tambahkan komen widget. Ini widget ini untuk mendownload ya. Jadi komen widget di Linux itu fungsinya untuk mendownload satu file, karena kita disuruh mendownload file ini tadi. Saya klik kanan di sini, langsung tercopy linknya ya. Jadi HTTP dan seterusnya ini. Kemudian saya enter. Saya tekan tombol enter. Nah, di sini ada error Bapak Ibu ya. Error widget command not found. Jadi perintah ini belum ditemukan. Kenapa belum ditemukan? Karena ternyata belum terinstall. Jadi saya install terlebih dahulu. Saya ketik lagi ya, min y install widget, enter. Ini ada proses installnya. Ya, cepat saja. Komplit lagi ya. Sudah selesai. Bapak Ibu bisa melihat komplit ya. Kemudian saya ketik lagi widget, saya klik kanan untuk mengambil yang tadi ya. Mengambil linknya. Seperti ini. Ya. Jadi ini ada
sudah berhasil mendownload tadi ya. Ini ada filenya, saya coba cek ls. Ini ada install.sh. Jadi installernya sudah terdownload ya. Kita coba jalankan dengan mengetik /install. Sorry, saya ubah dulu permissionnya, chmod /x install sh, gitu ya. Ya, fungsi daripada komen perintah ini adalah untuk membuat installer yang ini berjalan di server Linux ini. Kemudian saya ketik installernya, install.sh. Saya enter lagi. Ya. Ini ada proses mencoba menginstal ya. Ada pesannya di sini. Attempting to install now. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan menunggu yang ini, barangkali kurang lebih 1 jam ke depan baru bisa selesai Bapak Ibu ya. Saya akan menunjukkan hasil akhirnya, yang langkahnya kurang lebih sama dengan tadi. Jadi, dari langkah pertamanya tadi di sini ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat ini di sebelah, ini ada perintah chmod tadi ya, ini tambah x install sama dengan yang ini. Jadi ini yang proses yang sudah berhasil. Kemudian garis miring titik garis miring install.sh ini. Kemudian di sini ada Perl was not found, diinstal Perl-nya dulu. Ini ada attempting to install now. Ya, sama dengan ini. Dan ini terus berjalan tadi menyelesaikan langkah-langkahnya. Ini saya ketik Y. Kemudian sampai sukses terakhir di sini, you will receive a security warning on your browser on your first visit. Ya, jadi di sini saya sudah diminta untuk mengkonfigurasi HTTP LMS cerdas klik itu atau ini ya alamatnya. Ini untuk server saya yang sudah jadi. Yang belum jadi ini Bapak Ibu, ini menunggu waktu, dia akan selesai dengan sendirinya sepanjang tidak padam lampu dan akses internetnya bagus. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi sambil kita menunggu yang layar yang sebelah kiri yang CSOC ini, saya akan coba konfigurasi yang ini berbasis web, karena di sini sudah menunjuk HTTPS sekian-sekian ini, berarti ini sesungguhnya sudah bisa kita buka di web ya. Sekarang saya coba buka satu browser ya. Saya ketikkan alamat yang tadi, https //192.168.100.3 ya, karena itu server yang sudah yang lebih awal tadi sudah jadi, yang ini titik 3 dia. Nah, sedangkan yang server yang satunya kita biarkan saja dia berjalan sambil menunggu komplit. Oh ya, ini sudah minta konfirmasi. Untuk continue saya harus tekan yes, sama dengan di sini tadi ya. Jadi di sini ada di langkah ini continue ya. Jadi di sini saya harus tekan huruf Y, kemudian saya enter. Ini sudah berjalan prosesnya. Dia baru langkah pertama updating YAML groups di sini. Dan seterusnya itu sama saja ya. Jadi kita lanjutkan yang ini dulu. Supaya tidak menunggu yang lama tadi. Kemudian di sini root-nya 10.000 ya, portnya ya. Saya enter. Ya, dan di sini sudah muncul memang security warning seperti yang tadi dipesankan di sini, bahwa di layar ini di sini dibilang bahwa you will receive a security warning on your browser on your first visit. Jadi pada kunjungan pertamamu kamu akan mendapati security warning. Jadi security warning itu yang ini ya. Saya coba klik di sini advance, kemudian saya proceed saja. Walaupun unsafe karena saya tahu ini adalah alamat yang benar gitu ya. Saya ketik root di sini. Lalu saya masukin password rootnya, sign in. Ya. Bapak Ibu bisa melihat saya sudah masuk di dalam satu halaman web. Dashboard pengaturan konfigurasi Linux server saya gitu ya. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini ada perintah. Ini saya next saja ya. Ada pilihannya di sini di wizard.
This post-installation wizard allows you to configure Portalmin optimally on your system. Saya klik next. Kemudian saya klik next lagi. Saya klik next lagi. Ya, sambil kita intip bagian yang sebelah ini tadi ya, sudah ada 4 step, ini sudah step 5. Sedang berjalan instalasinya. Saya klik next lagi. Ya, ini karena sudah berbasis web sudah gampang Bapak Ibu ya. Saya klik next lagi di sini. Kemudian di sini ada set MySQL password, boleh di set, boleh juga tidak. Jadi saya set saja. Next. Ya, tinggal di next saja ini ya sampai di akhir. Kemudian ini ada permintaan apakah mau menggunakan yang 1-2 GB hanya untuk menjalankan database-nya atau 1 GB saja. Ya, saya turunkan ke 1 GB ya. Next. Kemudian ini ada pengecekan LMS cerdas klik. Saya skip saja agar tidak mengecek karena ini tidak perlu dicek secara online karena ini memang alamatnya tidak online ya. Saya klik next. Ya, dan di sini sudah muncul pesan komplit. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat pesan komplit ini ada pesan akhir itu ada bisa pengecekan dan refresh configuration-nya. Ini ada tombol-tombolnya, kita tinggal klik saja. Jadi sistem bekerja secara otomatis mengecek kesiapan aplikasi virtual main ini pada server CentOS ini. Ya, agak cukup lama juga ini konfigurasinya, pengecekannya. Ini sudah terus berjalan. Ya, ada beberapa item yang ditampilkan di sini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat, saya sedang menginstal beberapa aplikasi di sistem saya bekerja menginstal versi PHP 54 dengan 72. Ya, kalau teman-teman yang peserta yang mungkin berpengalaman sering konfigurasi web server, maka ini tidak asing lagi aplikasi ini untuk menjalankan script PHP di web server kita. Kemudian ini Apache, ada MariaDB, salah satu jenis database server yang populer saat ini. Waduh, nama aku ya, Maria. Ya, cukup lama ya. Ya, sambil kita lihat yang kita install tadi di server CSOC ini sambil masih berjalan. Ya, saya coba langsung saja. Ini konfigurasinya akhirnya dia harus sampai selesai ya, baru bisa kita menjalankan servernya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan live servernya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi langkah-langkah yang saya tunjukkan adalah prosedur instalasi dan beberapa config yang sebenarnya sangat mudah, tinggal centang-centang dan next gitu ya. Saya masuk di real server yang saya sudah
tadi tunjukkan di awal. Seperti ini. Jadi real servernya seperti ini ya. Saya kebetulan servernya ini tadi memorinya itu sebesar 8 GB. Di space-nya kurang lebih 200 sekian giga. Ya, saya coba buatkan satu server gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya create satu virtual server. Ya. Ya. Ini anggap saja bahwa proses ini tadi sudah selesai ya, sudah berhasil. Yang instalasi tadi yang dengan langkah-langkah konfigurasi ini. Mudah-mudahan layar saya bisa kelihatan ini yang sedang pengecekan konfigurasi. Jadi ini setelah, jika ini sudah selesai dan berhasil, maka tampilannya itu akan seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat server-server gitu ya. Apa namanya? Website-website di server kita. Jadi kita akan pasang web portal sekolah kita sekarang. Saya klik create virtual server. Kemudian saya masukkan nama domainnya misalkan kelor.cerdas.klik ya. Kemudian di sini saya masukkan passwordnya. Passwordnya itu saya masukkan seperti ini. Masukkan passwordnya, oke. Lalu saya create. Seperti itu saja ya. Jadi kelor.cerdas.klik. Lalu saya klik create. Ini sedang diproses, diinstal oleh server saya yang ada di Jakarta sana dengan alamat yang ini. IP-nya 202.74.236.106. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Ya, breaking down, dia sedang restart DNS servernya Bapak Ibu. Ini kita lihat di bagian paling bawah. Tampil ya di layar Bapak Ibu ya. Yang bawah ini ya. Halo? Ada Pak, ada. Ya. Di sini ada pesan restart DNS server ya. Jadi DNS servernya sedang direstart oleh sistem secara otomatis. Ya. Ada. Yang ini sudah berjalan Bapak Ibu, tapi ini muncul pesan your system is not ready. Ya, belum ready karena ada konfigurasi modul jaringannya yang no Ethernet di sini muncul. Gak apa-apa, saya lanjutkan yang ini. Ya, sudah berhasil ya. Tapping server details down. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekarang yang berada di rumah itu sudah bisa mengakses situs yang ini. Coba Bapak Ibu buka browser dan akses kelor.cerdas.klik. Alamat yang ini Bapak Ibu, coba dicek. Kelor.cerdas.klik gitu. Tiga kata itu ya. Kelor.cerdas.klik. Ya. Kelor.cerdas.klik. Ada Ibu Mari. Ya. Ini lagi membuka ini nggak pakai HTTP apa kan? Langsung kelor cerdas Ya, kelor langsung titik cerdas titik klik. Ya. Pasti belum bisa terbuka Bapak Ibu ya. Masih error. Masih Masih error ya. penelusuran. Ya, masih error ya. Ya, saya berharap masih error karena konfigurasinya belum komplit gitu. Ya, perhatikan Bapak Ibu di sini. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi saya akan
konfigurasi yang cerdas.klik tadi agar ada alamat kelornya di depan. Ini materi tambahan ya. Jika sekiranya Bapak Ibu adalah seorang administrator sebuah website, seharusnya Bapak Ibu mungkin mengenal istilah yang tampil di layar saya ini. Ini ada cPanel. cPanel. Ya kalau mau mencari informasi cPanel itu apa adalah salah satu aplikasi control panel web untuk memanage multi website pada satu server gitu ya. Nah, di cPanel saya ini saya memiliki akun untuk mengatur sekian banyak website. Sikat gigi ya, Mat. Ya, saya login dulu Bapak Ibu ya, perhatikan. Saya masuk di alamat cerdas.klik yang ini. Ya, karena tadi saya mengkonfignya kelor.cerdas.klik ya. Jadi saya harus masuk di kontrol panelnya cerdas. Nah, ini sudah muncul di sini ada akun cerdas di atas. Mungkin agak cepat di layar saya. Saya settingnya kontrol cPanel cerdas sudah tampil ya, yang seperti di layar kanan atas itu ada tertulis cerdas gitu. Layar saya muncul nggak? Ada, Pak. Ada ya? Nah. Ada, cerdas. Jadi saya sedang berada di halamannya pengaturan domain cerdas klik ya. Ya, saya sedang berada di situ. Ini ada cerdas klik, current user, cerdas.klik. Jadi saya mengaturnya di sini di zone editor. Jadi kalau ada yang mengikuti Vicon Ultra cerdas yang lalu, barangkali masih mirip sama yang saya config itu zone editornya ya. Ya. Saya mengaturnya itu menambahkan record di sini. Recordnya apa? kelor.cerdas.klik. Nah, ngaturnya di sini Bapak Ibu. Lalu ini IP address ini diambil dari mana? Itu diambil dari server yang ini. Yang 202.74.236.106. Saya masukkan 202.74.236.106. Ya. Yang ini ya. Jadi saya pasang di sini. Artinya apa? Di cPanel ini saya mengarahkan ketika orang mengakses ini, Bapak Ibu mengakses ini, maka alamat yang dibaca adalah yang ini. Saya klik add an record. Ya. Agar bertambah di recordnya Kelor cerdas klik, maka saya klik tombol ini. Kita tunggu beberapa saat. Mudah-mudahan tidak ada error. Ya, sukses ya. Ini ada pesan sukses di bagian atas. You successfully added to the following record gitu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu di layar saya coba buka komputer saya gitu ya. Ini komen warna hitam lagi menguji saja. Saya coba ping alamat yang tadi, ping kelor.cerdas.klik. Ya. Ini masih belum muncul ya. Sepertinya masih ada hambatan. Bapak Ibu sudah bisa mengakses? Belum. Masih keluar mercusuar. Ya, sebenarnya masih mercusuar ya. Saya close DNS dulu. Saya tidak komputer tidak jelas ini. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Ini ada case DNS-nya, mungkin server saya lagi, saya coba buka IP DNS case, saya clear dulu ya, saya close case dulu dari sini, kemudian saya coba ping ulang, masih IP config plus DNS, ya sudah muncul ya. Bapak Ibu bisa melihat di layar saya ping replay from 202.74.236.106. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, memang ya. Kalau di PC memang kelihatan jelas, tapi kalau yang menggunakan Android agak kecil. Oke, gitu ya. Iya, iya. Iya, tapi di PC ini agak lambat, lebih cepat pindahnya kalau di HP ini.
Ya, ya. Tapi kecil. Itu masalah akses data sih sebetulnya, ya. Saya coba buka di sini, Kelor. Ya, anggaplah ini websitenya Kelor ya, yang kita config malam ini untuk portal sekolah. Kelor.cerdas.klik. Kliknya CLIK, ya. CLICK. Nah, CLICK. Nah, ini muncul pesannya apa? Forbidden. Ya, you don't have permission to access on this server. Ini berarti sudah berhasil sebenarnya ya, cuman kita masih forbidden. Atau kita tidak memiliki akses ke sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa memiliki akses? Saya coba tes sekarang, masukkan satu script servernya ya. Saya coba buka dengan menggunakan aplikasi remote. Saya remote dulu servernya yang jauh di sana. Saya buka session baru dengan memasukkan hostname-nya Kelor. Tampil ya. Tampil layar saya Bapak Ibu? Tampil. Tampil ya. Ini nama aplikasinya WinSCP, salah satu aplikasi untuk meremote server yang jauh di sana ya. Saya tulis kelor.cerdas.klik. Ya, portnya default 22, saya biarkan saja. Kemudian saya masukkan usernya Kelor. Passwordnya juga saya masukkan password yang saya pakai tadi pada saat buat di sini. Pada saat saya buat yang ini tadi melalui create virtual server, ya. Jadi tadi pada saat saya buat ini kan saya masukkan Kelor Cerdas Klik ada password ya. Nah, sehingga sekarang saya gunakan untuk meremote password itu. Saya masukkan passwordnya di sini. Oke. Saya klik login. Di proses. Nah, ini sedang ada autentikasi keamanan. Saya klik yes. Ya, agak lambat proses loginnya ya. Kita lihat menggunakan username Kelor. Ya, ini agak ada sedikit problem ketika mau login. Ya, passwordnya diminta lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada error. Ya, sudah berhasil Bapak Ibu ya. Ini layar saya sekarang, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri itu adalah layar komputer saya. Dan di sebelah kanan ini adalah layar websitenya Kelor yang tadi. Ya, saya perbesar layarnya supaya bisa kelihatan. Saya coba buat satu script website di sini, di public.html. Ya, sambil saya membuat codingnya Bapak Ibu, coding pengujian saja, Bapak Ibu coba buka lagi alamatnya seperti ini. Saya bukakan di Word saja ya, biar saya ketikkan di Word saja, jangan sampai Bapak Ibu salah ketik. Iya. Kelor.cerdas.klik gitu. Ya. Nanti sebentar saya buat codingannya dulu di sini ya. Saya klik new file ya. Filenya saya ketik index.html. Ya, index.php ya. PHP saja biar nanti filenya PHP. Ya, ini bukan pemberi harapan palsu Bapak Ibu ya. Ini adalah script program ini namanya Personal Homepage Preprocessors. Ya, salah satu bahasa pemrograman web yang populer di dunia saat ini. Oke. Bapak Ibu sudah melihat layar saya yang saat ini saya buka Microsoft Word. Sudah ya. Saya ketikkan alamatnya http://kelor.cerdas.klik. Ya, alamatnya seperti ini Bapak Ibu. Saya perbesar ya. http kelor.cerdas.klik. Ya. Ya. Barangkali Bapak Ibu agak
sedikit bingung juga ya, kok banyak begini perintahnya. Ya, seperti inilah kerjanya ketika kita mengkonfigurasi server. Ini masih sedikit sebenarnya Bapak Ibu ya. Biasanya ada ribuan baris perintah yang harus kita eksekusi sampai sebuah server itu bisa berjalan dengan baik. Belum lagi ada debugging ketika terjadi error. Apa tampilannya di layar Bapak Ibu? You don't have permission to access. Itu berarti Bapak Ibu sebentar lagi akan mendapatkan tampilan yang saya akan coding di sini. Bapak Ibu lihat ya, saya coba coding ya. Sekarang saya masukkan coding PHP-nya. Ini ada tag PHP pembuka. Ya, saya tulis di sini echo selamat datang di website SOC Kelor ya, gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah eja ini saya tulis. Ya, saya save. Ya, coba di refresh halamannya Bapak Ibu. Apa yang tampil? Selamat datang. Belum. Masih forbidden? Iya, forbidden. Refresh. Di refresh halamannya. Refresh. Udah. Apa yang tampil? Selamat datang di website. Ya, jadi kode yang saya buat tadi sudah muncul ya, yang ini ya. Iya, selamat datang. Di layar saya juga sudah muncul nih, selamat datang di website SOC Kelor. Kelor. Semudah itu kita buat codingannya Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa tadi beberapa langkah yang harus kita lewati. Bukan beberapa sih, cukup banyak ya. Banyak. Cukup banyak langkah yang harus kita lewati untuk sampai ke level ini. Cuman Bapak Ibu, masih ada satu step yang saya ingin tunjukkan. Mudah-mudahan ini sudah berhasil. Kita coba recek konfigurasinya lagi. Saya ingin tunjukkan satu langkah lagi ya Bapak Ibu ya. Atau kita cukupkan dulu karena sudah berhasil konfigurasinya. Ini sudah berhasil sebetulnya ya. Ini ada HTTP error 504. Ada yang kayak gitu ya. Ya, kok di sini tampilnya seperti ini. Ya, barangkali ada yang mau ditanya-tanya ya. Mungkin saking pusingnya atau gimana, atau barangkali saking bingungnya sampai harus bertanya banyak. Saya siap ditanyai sampai pukul 12 malam hari ini. Silakan. Ayo, ini ada 3 yang raise hand, kemudian ada juga bertanya dari tadi sudah lama ini dari Ibu Rosida, katanya kalau pakai notebook bisa, apakah bisa? Iya, pakai notebook untuk servernya ya, mungkin yang dimaksud ini. Ya, kalau pakai notebook untuk servernya, mohon maaf, ini resource server memang benar-benar harus server gitu ya. Kalau kita menggunakan notebook, ini peruntukan konfigurasi malam ini sebetulnya satu server ini bisa hosting sampai ratusan website, sampai ribuan malah ya. Mau dia Kelor 1, Kelor 2, sampai Kelor 1000 cerdas klik itu bisa. Ya. Jadi kalau kita settingnya itu di laptop, ya takutnya laptopnya nanti panas, tiba-tiba hang, dan sudah tidak ada lagi websitenya bisa diakses. Itu. Jadi tinggal disarankan untuk menggunakan laptop. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Mungkin supaya diskusinya jalan, kita minta satu mungkin yang dari 4 orang yang raise hand. Kasih Pak Damsianus. Biar semuanya aja ini. Kalau yang pertanyaan yang chat, siapa tahu nanti juga sama dengan yang ditanyakan oleh yang raise hand. Yang raise hand dulu dari Pak Damsianus, Igusti Putu. Mungkin siapa yang aktifkan ini mikrofonnya? Sudah. Host. Jangan sampai hostnya sudah ini. Sudah diaktifkan. Si Putu, Risan, Pak Slamet. Silakan Pak Damsianus, sudah aktif speakernya? Aktif Pak Damsianus.
Silakan Halo, Pak Damsianus. malam. Malam. Malam Halo. Pak Damsianus. Ya, Silakan, Pak. malam, silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Saya Damsil Tukan dari Polres NTT. Salam kenal untuk semua dan luar biasa materi yang dibawakan. Ini bagi kita yang bukan basicnya TIK sih agak setengah mati ikuti, tapi tidak apa-apa. Kalau terbiasa ya saya yakin pasti bisa. Jadi ini harus dilakukan secara kontinu. Jadi apa boleh bisa di share tutorialnya juga nomor WA pemateri biar diskusi atau informasi misalnya saat praktik sendirian ketika ada kendala kan kita langsung bisa hubungi. Oh iya, masih ada Pak? Halo? Halo, masih ada Pak yang mau ditanyakan? Ya, masih ada. Nah, terus yang berikut, saya dengar kata coding ini kan soal pemrograman ya. Ini pernah juga saya lihat semacam flyer untuk lomba coding atau apa. Itu mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Demikian Pak, Ibu, terima kasih. Ya. Silakan Pak Baharudin, bisa disimak pertanyaannya tadi? Ya, kalau permintaan tentang tutorial, barangkali secara detailnya tidak bisa saya share ya, karena memang tidak ada ini. Kalau tapi saya bisa kok dikontak kalau memang ada yang perlu didiskusikan gitu ya. Iya, nanti saya juga bisa membantu. Kalau misalkan Bapak Ibu require saya untuk harus meremote komputernya, sepanjang saya ada kesempatan, saya siap remote komputer server Bapak Ibu di sekolahnya gitu ya. Nah, terus untuk codingan ya memang sedikit rumit ya. Ketika kita berbicara coding ini memang sama ketika kita berbicara seorang yang punya passion yang jarang gitu orang miliki ya. Tapi sebenarnya bahasa codingannya itu kalau saya malam hari ini sebenarnya saya ingin mendemokan lagi satu ketika kita memiliki script webnya itu yang gratis-gratis itu kemudian bisa tinggal kita pasang di CSOCKelor misalkan. Ini yang sedang tampil di layar saya saat ini. Ini sebetulnya sudah bisa jadi web ini. Kalau saya upload satu script web misalkan dari sekolahku web ID yang CMS yang pernah saya presentasikan di LP2MBS tentang mudahnya membuat website sekolah, itu sudah bisa tampil ini. Ya, seperti itu. Ya, tapi saya kira kita sampai di level diskusinya, teman-teman silakan diskusi, kita akan berdiskusi dulu. Kalau ada yang membutuhkan itu, barangkali sambil saya ini, nanti saya remote komputernya di sebelah, dipakai laptop di sebelah saya ini. Silakan saya melayani sambil mengupload satu file yang siap kita coba demokan pada malam hari ini. Ini tadi Pak permintaan nomor HP, bisa di-share di grup ini? Silakan, Bisa share di partisipan. Oh ya, ini yang 455 ekornya ya Pak ya? Ya, disilakan. Ya, jadi sudah yang mau butuh nomor HP Pak Baharudin untuk konsultasi, untuk dibantu, sudah di-share di chat. Ini bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik Bu, Pak, terima kasih banyak. Oh iya, aduh, lupa. Saya coba. Terima Ya kasih. Pak Damsianus, Ya. semoga bisa berhasil belajar sama Pak. Kita juga baru belajar, baru tahu yang kayak gini sampai mumet. Sudah di fisika Bu, ya mau belajar sih. Iya Pak, sama-sama kita sini mau belajar. Mudah-mudahan semuanya tidak seperti saya ya, tadi agak kesukaran, kejar-kejaran antara tampilan
di screen dengan di audio. Salah dari Pak siapa tadi ini, Pak Damsianus. ada lah Bapak tadi katanya jedanya sampai 20 detik baru muncul gambar. Ariel, pertanyaan penanya berikut. Pertanyaan berikut bisa dari Igusti Putu, gimana? Bu? Selamat malam Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan saya Igusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amblapura, Bali. Ya, saya sedikit terhambat sedikit mengikuti tadi karena saya belum terbiasa menggunakan program Linux, Pak. Ya. Sekarang saya sudah mendapatkan sedikit gambaran dengan itu. Lalu jika komputer yang ada di kami, baik pribadi ataupun sekolah, semuanya menggunakan OS Windows, apakah untuk menjalankan program ini harus menggunakan sistem operasi Linux atau memang boleh kita instalkan aplikasi ini di Windows kita? Itu yang saya ingin mohon penjelasan. Terima kasih Pak Bahar. Ya. Sebelumnya barangkali Bapak saya perlu perjelas dulu, komputer yang Bapak maksud itu komputer server atau klien, Pak? Server. Oh ya, kalau servernya Windows, kalau komputer servernya Bapak hari ini itu sistem operasinya Windows, kemudian Bapak ingin menginstal CentOS Linux, maka Bapak harus menginstal emulator tambahannya, Pak. Itu namanya VirtualBox. Nah, saya malam ini sistem operasi utamanya itu menggunakan Proxmox Virtual Environment 5.4-3. Oh iya. Nah, jadi saya bisa menjalankan ini Linux CentOS 7 tadi itu karena di dalamnya ini ada Proxmox ini. Jadi kalau Bapak mau menjalankan CentOS server di dalam komputernya yang sudah terinstall Windows tanpa mengganggu sistem operasi yang sudah ada, maka Bapak saya sarankan menginstal yang ini, Pak. Ini yang VirtualBox. Ini saya VirtualBox ya. Saya bukakan di situs ini. Nah, VirtualBox ini ya box di dalam mesin. Jadi membuat sistem operasi di dalam sistem operasi, Pak. Jadi dia Linux di dalam Windows, Windows di dalam Linux juga boleh. Ya. Kalau mau pakai itu. Tapi kalau mau tidak menggunakan itu, maka secara otomatis bahwa komputer servernya Bapak harus diinstal Linux, Pak. Atau diinstal Proxmox, Pak, dari bawahannya supaya ada variasi sistem operasi apa yang mau dijalankan di dalamnya. Ya, Bapak bisa lihat di layar saya saat ini ada dua yang running, ada 103 dan 104. Iya. Dalam satu server saya ini bisa menjalankan dua sistem operasi bersamaan. Ini salah satu alternatif. Nah, di VirtualBox pun itu boleh menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan. Bisa Windows 7 di VirtualBox 1, bisa Windows 8 di VirtualBox 2, bisa Windows 10 di VirtualBox 3, di VirtualBox 4 bisa Bapak menjalankan CentOS. Itu bisa jalan bersamaan sepanjang servernya Bapak itu memang memiliki resource yang cukup untuk mengoperasikan multi sistem operasi itu, gitu Pak. Oh ya, bagaimana kalau komputer klien? Nah, kalau di komputer klien bebas, Pak. Seperti posisi Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu saat ini kan tidak menjalankan Linux, tapi Bapak Ibu yang peserta saat ini bisa mengakses Galor.cerdas.klik. Baik menggunakan HP, menggunakan laptop, ataupun komputer, gitu, Pak. Oh iya. Jadi, bebas. Komputer klien itu bebas. Yang saya bahas poin malam ini adalah komputer servernya dengan konfigurasinya. Iya, tapi agak lumayan ribet tadi dari awal sampai akhir ini. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya baik, memang agak ribet Pak. Lumayan ribet gitu ya. Karena saya juga mempelajarinya ini bukan setahun sih Pak. Alhamdulillah saya pengalaman hidup di dunia server-serveran ini kurang lebih sudah 13 tahun gitu ya. Mantap.
Kita kan baru 1 menit. Ya, kurang lebih sudah 13 tahun dengan berbagai kendala, ya alhamdulillah bisa berbagilah dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kendala ketika mencoba, saya mau bikin ini, coba WA saja, siapa tahu saya memang bertepatan waktunya itu luang, dan saya bisa membantu Bapak Ibu. Saya akan menyempatkan, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maria. Yang sudah tadi dari Gusti Putu, ini tadi ada lama pertanyaannya. Bentar, Ibu Maria. Ya. Untuk yang sudah bertanya, tangannya tolong di. Iya, agar diturunkan Pak Damsianus. Tadi Pak Gusti sudah turun ke tangan. Pak Arisan, mana tangannya tadi ini? Tapi ada dulu ini mungkin yang sudah lama sekali nanya ini. Iya, Tadi, apakah Linux dan Microsoft bisa disatukan dalam satu laptop? Dua-duanya diinstal dalam satu laptop. Ya, bisa. Jadi itu namanya dual boot. Jawabannya seperti itu ya. Dual boot. Jadi pada saat komputer dijalankan, itu akan ada 2 pilihan, mau jalan pakai Windows atau pakai Linux. Tapi proses installnya jangan duluan Linux baru mau install Windows. Jadi install Windows dulu baru Linux, ya. Seperti itu. Karena sebetulnya Windows yang tidak bisa mengenali Linux. Kalau Linux bisa mengenali Windows gitu ya. Ya. Oke, dan Pak Wahab masih menyimak gitu jawabannya. Oke, berikutnya mungkin Pak siapa? Pak Kanisius atau Pak Slamet kayaknya dari tadi ya, Pak Slamet. Pak Slamet dulu baru Pak Kanisius. Iya. Sambil ini saya sedang mendownload source CMS sekolahku ya. Ini saya coba download dan kita coba praktek upload. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya. Jadi silakan Pak Slamet. Dari tadi angkat tangan. Slamet. Slamet MTK. Oh, enggak jadi. Enggak jadi, Pak. Oh, ya tangannya bisa turun nggak, Pak? Saya sudah lelah dari tadi ini angkat tangan di awal. Pak Muhammad ini yang gambar poster ini. Pak Kanisius dulu baru Pak Muhammad. Ya, Kanisius. Boko. Silakan Pak Kanisius. Kayaknya belum aktif deh speakernya. Pak Kanis, sudah. Kasih Pak Kanisius. Mana ini? Halo, selamat malam Pak Kanis. Silakan untuk bertanya. Kanisius. Ya, pertanyaan di chat dulu. Pertanyaan di chat tadi itu sudah. Kemudian ada di chat itu Pak Ardian. Ardian yang mana ini? Ya. Di atas. Ini chatku ini tidak terbaca lagi nih. Apa pertanyaannya Pak? Mungkin bisa dibacakan, minta tolong. Ini belum terlihat ini. Saya sedang mengupload ya. Sambil saya coba baca pertanyaan Pak Ardian. Ya. Mau bertanya apakah yang ini mungkin ya? Yang apakah pakai OS Linux CentOS ini aman dari virus? Oh, bukan tadi sudah jawab? Nah itu Pak. Saya kira ini sudah saya jawab tadi. Laptop bisa dijadikan server. Sudah, notebook sudah tadi. Oh, yang menjadikan server. Notebook bisa dijadikan server, tadi sudah kan? Notebook bisa dijadikan server, tidak direkomendasikan ya. Ya. Ini ada Pak Jamiluddin Usman. Codingnya bisa diisi dengan apa saja Pak? Dengan apa saja Pak? WordPress, Joomla atau apa? Ya. Jawabannya semuanya Pak. Jadi untuk server yang dikonfig dengan VirtualMin yang saya demokan pada malam hari ini, jadi mudah-mudahan Bapak Jamiluddin Usman masih sedang monitor ini. Jadi ini bisa semuanya. Jadi bisa semuanya. Makanya saya memilih ini sebetulnya sengaja karena ini kalau Bapak Ibu berhasil, maka Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi TeamLib misalkan seperti apa ya? Senayan Library itu untuk perpustakaan, itu sangat populer ya. Seperti di sekolah saya pakai Senayan Library.
kemudian Bapak Ibu juga bisa menginstal Learning Management System berbasis Moodle. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa menginstal Content Management System. Ini masih sedikit yang Bapak sebutkan. Kalau hanya WordPress jumlah, itu masih sangat banyak, Pak. Bisa Drupal, bisa CMS-CMS lain. Bahkan Bapak juga bisa mendevelop sendiri di dalamnya itu framework. Mungkin kalau yang bisa CI juga bisa. Ada yang bisa Laravel juga bisa. Tinggal nambahin paketnya. Untuk menjalankan Laravel itu ada aplikasi-aplikasi tambahan yang melengkapi program PHP-nya gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan Pak Jamiluddin Usman. Nah, ini ada pertanyaan Pak Jamiluddin mana? Tadi di atas. Ya, sudah, maksudnya mudah-mudahan Bapaknya masih nyimak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ardian tadi kayaknya belum tuntas. Tadi kan tanyakan apakah server dan laptop bisa, jawabannya tidak direkomendasikan. Terus kalau begitu yang bisa dijadikan spesifikasi untuk jadi server apakah dari segi CPU, RAM atau HDD-nya? Ya, semuanya ya. Jadi RAM itu harus bagus lah. Saya rekomendasi sama kalau misalkan Bapak Ibu sering mengkonfig coba pernah menjadi proktor atau teknisi di UNBK, maka server UNBK itu paling minimal gitu ya. Standar minimalnya itu server UNBK RAM 8 dan Core i5 gitu ya kalau yang pakai Intel, atau Intel Xeon gitu ya. Kalau yang pakai AMD cari yang sudah core-nya sudah 4 gitu. Seperti itu. Kalau CPU-nya RAM-nya usahakan itu menggunakan DDR4 ya. DDR4 yang minimal 8 GB. Kalau dari sisi hard disk-nya saya rekomendasikan gunakan solid state drive atau yang memang bawaan server itu umumnya dia SAS kalau dia support gitu ya. Untuk Pak Ardian barangkali ingin bertanya langsung, boleh Pak buka sendiri mic-nya? Oh iya, karena masih ada pertanyaan lagi Pak Ardian ini, apakah kalau kita punya server tapi menjalankannya apa bisa di remote dengan laptop? Silakan. Mungkin Pak Ardian diaktifkan ya speakernya ya. Pak Ardian. Halo Pak Ardian. Mungkin bisa interaksi dengan Pak Baharudin karena lumayan pertanyaannya ada lagi nih. Oh, katanya lewat chat aja Bu katanya. Ini pertanyaannya tadi ini lanjutannya, apakah kalau kita punya server tapi menjalankannya apa bisa di remote dengan laptop? Ya, kalau saya biasa meremote server saya itu bukan hanya laptop, malah bisa Android ya. Kalau saya sedang perjalanan, misalkan nggak bawa laptop, itu Android bisa. Untuk remote SSH itu yang seperti tadi yang layar, mudah-mudahan bisa melihat layar saya. Wah, ini ada error ya proses install CSOC-nya ini. Kalau yang layar hitam seperti ini, sebenarnya ini ya, ini ada juga di Android gitu. Kalau di Android ini namanya, saya pernah pakai itu SSH Juice, gambarnya itu ikonnya seperti ikon gambar jeruk ya, nanti bisa dicari-cari di Play Store ada. Ya, mungkin itu ya, jadi laptop bisa komputer, bisa smartphone, bisa juga macOS ya, semua perangkat yang ada aplikasi ininya bisa. Jadi begitu Pak Ardian jawaban dari presenter, kemudian sudah terjawab. Ini ada pertanyaan, tapi kayaknya mungkin sudah terwakili tadi jawabannya, atau mau diulang lagi.
yang paling bagus servernya itu apa ya Pak? Tadi kayaknya sudah jawab Pak ya. Biar tidak error maksud saya yang biasa sering dipakai untuk UN. Oh ya, kalau Linux, pengalaman saya server-server yang dipakai UN itu kalau dipakai untuk ujian, kemarin saya coba config jadi server ujian semester berbasis komputer itu. Setelah saya lihat dalam ketika digunakan, hasilnya itu tampilannya bahkan saya estimasi bisa sampai satu server itu bisa sampai ribuan siswa yang login, tidak akan error gitu. Kalau setara yang 8 giga RAM-nya minimal seperti itu. Itu sudah cukup bagus. Pokoknya yang recommended itu yang bagus ya standar minimumnya sama seperti server UNBK. Ya. Jadi itu jawabannya tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gusna Sardina itu. Ibu ya, dan cukup jelas Ibu ya. Oke, masih ada yang mau bertanya mungkin? Pak Kanisius, silakan bertanya langsung. Iya, Pak Kanisius dari tadi angkat tangan juga nih. Edisi malam minggu ini boleh silakan dioptimalkan gitu ya. Kalau Pak Muhammad ini tanda seru ini artinya apa? Pak Muhammad Fauzi. Ya. Tanda seru kemudian lari itu pas. Kencang. Oh, Pak Kani sudah menurunkan tangannya. Atau sudah keluar. Ada ini penanya berikut. Muhammad Fauzi. Dan Ibu Maria. Ya, Muhammad Fauzi? Iya. Disilakan. Tidak bertanya. Adakah di bawah? Terus saya cari dulu. Jika jaringan sekolah menggunakan mikrotik itu. Boleh dibacakan, saya belum dapat ini. Bisa tolong Bu. Ini, jika jaringan sekolah menggunakan mikrotik, apakah harus setting port forwarding agar virtual service tersebut dapat diakses ke internet? Oh ya, nah ini pertanyaan menarik nih. Jadi barangkali Bapak yang bertanya, mohon maaf dengan siapa ya? Tidak, saya hanya membacakan pertanyaan dari Pak Muhammad Fauzi. Iya, Pak Muhammad. Jadi ketika bicara tentang port forwarding, sebetulnya saya pribadi tidak begitu merekomendasikan. Memang di dalam beberapa kasus ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengakses komputer itu dari jarak jauh. Akan tapi sekali lagi bahwa ketika kita membangun infrastruktur server, maka kita berharap server itu bisa valid, bisa reliable gitu, berjalan pada segala kondisi gitu. Pada kondisi terburuk pun kita berharap dia masih bisa running gitu. Nah, apa kendalanya kalau dia menggunakan port forwarding? Biasanya teknologi port forwarding ini adanya di router, baik itu di router access point untuk koneksi di modem yang plus router yang dari IndiHome biasanya, atau ISP lainnya yang tidak menyediakan IP public. Jadi pertanyaannya mungkin ke situ. Nah, mengapa kita bisa mengakses hari ini, malam ini itu kelor.cerdas.net karena dia terkonek ke IP public. Jadi Bapak Ibu yang tadi ini saya nge-ping ini yang 202.74.236.1 ini IP public. Sedangkan mungkin yang dimaksud tadi dia mau menggunakan port forwarding itu dia layanan ISP-nya itu tidak punya IP public, tapi dia punya IP public hanya satu, nyantolnya di modem atau di luar. Ada beberapa tahapan yang harus dimengerti ketika menerapkan port forwarding. Misalkan
Pak Fauzi ingin menerapkan port forwarding itu, maka Bapak harus memahami pemetaan koneksinya dulu. Jadi algoritma transmisi datanya dia dari mana ke mana. Ya, jaringan komputernya itu dia pindah dari mana ke mana, itu harus mappingnya harus kena dulu. Kemudian mau diarahkan kemana. Kalau misalkan Bapak, saya kasih contoh, IP publiknya 202.74.236.106, nyantolnya di modem, bukan di mikrotik, maka memang dia harus menggunakan port forwarding agar dia bisa membaca IP modem di lokal, di IP mikrotik. Nanti dari mikrotik, nah kita config lagi, dia akan mengarah ke IP server yang mana, seperti itu. Jadi jalurnya 102.202.74.236 ini dari modem, keluarannya dari modem itu biasanya dia langsung IP lokal, dia turun ke mikrotik. Misalkan 192.168.1.254 atau titik 1. Nah, itu yang dihubungkan ke mikrotik kita. Nah, dari 202.74.236 ini dibuatkan port forwarding ke 192.168 titik X, itu X yang adalah IP-nya mikrotik. Nah, mikrotik kemudian melakukan forwarding seperti ini. Ya, DST-NAT gitu ya. IP, firewall. Di sini ada DST-NAT, kita bisa menambahkan rule-nya di sini. Jadi general rule, Bapak menyebutnya protokolnya TCP otomatis ya. Kemudian di sini ada DST-NAT. Kita mengatur DST-NAT dengan action di sini. Kita atur DST-NAT lagi, itu address yang mana, kemudian port berapa. Kalau biasanya dia berbasis web, maka dia port 80 di sini. Ya, kalau mau di limit, kalau enggak, nolkan aja. Di sini IP-nya server di mana mau dituju. Jadi ini perintahnya sebenarnya. Ketika orang-orang mau mengakses IP tertentu di sini, maka arahkan ke sini. Ya, buatlah IP ini. Ini IP servernya, sedangkan yang ini adalah IP-nya mikrotik. Ya, seperti itu. Tapi dari modem turun ke IP mikrotik mengarahkan ke IP server. Itu yang seperti itu alurnya. Ini ngaturnya di sini. Kalau di interface interface modemnya barangkali yang Bapak maksud seperti ini ya. Kemudian Bapak monitor ini. Seperti ini. Ya. Jadi di sini tempat pengaturannya Pak. Di network, di application ya. Di sini yang Bapak maksud port forwarding itu. Ini ngaturnya di sini. Bapak bisa sebut namanya apa, apakah dia dua-duanya protokol TCP dan UDP, kemudian IP berapa, dia mengarah ke lokal berapa. Lokal ini yang di sini adalah yang dimaksud IP-nya mikrotik. Kemudian portnya dan seterusnya. Kita tinggal akhiri dengan add, nanti dia muncul di sini. Mungkin seperti itu Pak. Saya logout. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaannya Pak Fauzi. Oke, untuk pertanyaan Pak Fauzi, mungkin bisa diaktifkan mikrofon, mungkin supaya kita tahu apakah cukup jelas dari Pak Fauzi. Mungkin mic-nya aktifkan Pak Fauzi. Pak Fauzi jika nyimak, silakan untuk berinteraksi langsung. Mungkin masih ada yang ditanyakan, apakah masih kurang jelas. Ibu Ima mungkin bisa di mic-nya. Mic-nya ya. Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Pak Fauzi, Pak Muhammad Fauzi, disilakan kalau bagaimana, cukup jelas atau masih mau ditanyakan lagi? Halo. Ya. Ya. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran, Ada. ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, Fauzi dari SMP Anihaya yang di Kerawang, Jawa Barat. Terima kasih Pak Baharudin, penjelasannya memang cukup jelas. Hanya beberapa infrastruktur yang di sekolah kebanyakan menggunakan
router, memang pakai router dan mengakses internet dari radio. Jarang menggunakan ISP seperti IndiHome dan sejenisnya. Oleh karena itu kebanyakan tidak memiliki IP public gitu Pak. Tapi tadi sudah dijelaskan terkait konfigurasi mikrotiknya, saya rasa sih cukup jelas. Hanya seumpama virtual server tadi itu menggunakan port khusus atau tidak, itu aja sebenarnya. Ya, halo Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaannya kembali lagi, seumpama jaringan sekolah menggunakan mikrotik jaringannya yang tidak memiliki IP public dikarenakan tidak menggunakan modem seperti IndiHome. Jadi kebanyakan menggunakan koneksi radio seperti itu. Jadi ISP dari radio ini ada settingan seperti NAT behind router. Jadi saya sudah buat DNS namanya di routernya, tapi di situ dibatasi mungkin dari sananya. Oh iya, itu Pak. Jadi ini Pak, mungkin saya pengalaman dikit ya. Saya kalau di CV saya itu tahun 2007 ya. 2007 berapa tahun ya? 13 tahun yang lalu ya. Saya dulu waktu pernah jadi instruktur di Telkom. Saya pernah menjadi salah satu instruktur internet goes to school waktu itu. Jadi semuanya by radio, Pak. Ya, memang di server induknya ketika kami melempar radio ke satu titik, itu benar-benar kami sudah memastikan port untuk yang bisa dimanfaatkan oleh user itu yang memang bukan layanannya, ya kami tidak kasih gitu. Ya, jadi perlu Bapak ketahui memang kenapa itu ditutup. Ya, memang IP public itu punya tarif tersendiri, Pak. Jadi kami dari saya juga di data center saya di Jakarta itu per IP public itu kalau ada yang mesen VPS kemudian ada yang minta tambah IP public itu saya kenakan tarif lagi, Pak. Nggak bisa. Memang dia punya pembayaran yang berbeda gitu. Kalau misalkan Bapak saat ini menggunakan radio, saya yakin ketika Bapak request IP public di ISP-nya Bapak, itu mestinya dia minta nama lagi gitu, Pak. Artinya servis itu pasti ada, karena mereka kan ISP seharusnya dia available itu semua, dia punya IP public gitu. Kesimpulannya berarti IP public ini Pak ya, servis tersendiri ya, begitu ya Pak ya? Ya, servis yang terpisah. Jadi kalau Bapak servisnya itu hanya akses internet, ya akses internet doang. Karena di sana banyak tools Pak yang mereka gunakan. Mungkin mereka pakai proxy, mungkin dia koneksinya juga sudah pakai VPN IP. Jadi agak sulit Bapak bisa menembus karena memang ahli IT-nya juga menyiapkannya seperti itu. Jadi kalau kami di sini, kalau saya dulu pernah nyeting seperti itu, ya memang saya harus memastikan bahwa user saya itu tidak mengerjain mesin saya, Pak. Sampai kami juga tembus itu bisa dikerjain oleh user kan, kami rugi gitu. Jadi kami bayarnya ke internet backbone-nya lebih mahal karena kena cas gitu, Pak. Sementara itu layanan kita tidak berikan kepada user kita, kepada klien kita. Jadi Bapak coba request ke ininya, dipastikan IP publiknya itu sampai di router, Pak. Itu paling enak. Kalau IP publiknya udah sampai di mikrotik Bapak, itu udah gampang itu, nggak repot-repot lagi. Itu sama kayak Astinet, Pak, kalau di Telkom. Kalau di provider lain entahlah apa namanya. Kalau di daerah Bapak, daerah mana, Pak? Karawang, Pak. Karawang itu Jawa? Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, ya di sini kebanyakan bisnet, Pak. Oh ya, harusnya ada, Pak.
Iya. Harusnya ada itu layanan IP Public. Cuman coba Bapak konsultasikan dulu ke teknisinya, apakah kami boleh mendapatkan servis seperti ini dan kira tarifnya berapa. Cuman biasanya sih agak tinggi gitu Pak. Kalau udah radio-radioan kan berarti ada masalah sebetulnya di sana. Kalau Bapak menyatakan bahwa dia pakai radio, berarti dia non FO dong Pak. Dia pakai mancar-mancar gitu. Iya. Ya karena memang jalur fiber optik ini belum nyampe Pak. Nah, itu dia. Kalau FO-nya belum nyampe, berarti itu salah satu kendala, tidak kurang valid, kurang reliable juga jaringannya Pak. Kalau yang saya punya di sana kan memang ya sampai 100 megabyte per second koneksinya Pak. Kalau lokal Pak itu up down-nya seperti itu. Dan kami sudah full FO Pak di Jakarta. Baik. Ya, mungkin itu Pak salah satu solusi Bapak coba tanyakan. Hanya saja saya khawatirnya Bapak harus ekstra money juga itu keluar Pak. Cost-nya agak besar juga. Baik Pak. Ya. Ya baik Pak, cukup jelas. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir aja nih, ada 2 pertanyaan. Mungkin bisa di-share gitu aplikasi-aplikasi yang bisa direkomendasikan terkait virtual server ini yang bisa diinstal menggunakan VirtualBox. Barangkali server sekolah kebanyakan berbasis Windows gitu Pak, ya seperti SAM atau yang lain gitu. Itu aja Pak, terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bapak mempertanyakan kira-kira ada aplikasi, banyak sih Pak. Banyak. Salah satunya ini yang VirtualMint. VirtualMint ini sayangnya ini berbasis Linux ya. Basis Linux. Kalau yang berbasis Windows rata-rata sih orang pada pakai Exam Pak. Exam WAM, kemudian perlu ada konfigurasi tweaking tambahannya lagi agar misalkan aplikasi PHP adminnya itu bisa diakses dari klien, bisa diakses pada komputer tertentu. Kita harus banyak-banyak ngoprek Pak, cek-cek PHP admin dan CNF-nya Pak untuk konfigurasi database aja. Mungkin itu yang berbasis Windows. Kalau yang Linux, Bapak bisa banyak mengambil, ada yang Webuzo, ada yang Flask, ada yang ini malam ini kita praktekkan, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain. Ada juga SAM versi Linux. Itu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi itu tadi untuk Bapak Muhammad Fauzi ya? Ya. Ya, oke. Kita lanjut. Mudah-mudahan sudah jelas tadi Pak. Cukup panjang lebar. Dari Pak Jamiluddin Usman. Pertanyaannya, apa bedanya server Linux yang Anda tunjukkan tadi dengan kalau misalnya kita sewa hosting? Itu pertanyaannya Pak. Oh iya. Iya. Jadi kalau hosting itu ada berbagai macam. Jadi salah satu yang saya tunjukkan misalkan ini ya. Coba share dulu lagi. Rudin.web id/ ya. Kalau Bapak mengakses situs saya, ini kan websitenya lagi sedang saya off-kan, lagi saya tidak sedang isi. Ini yang mungkin Bapak maksud dengan hosting. Jadi hosting yang tipe seperti ini, biasanya dia share hosting Pak, karena cPanel itu mahal harganya, sewanya mahal. Jadi ini berbayar lumayan tinggi karena memang cPanel itu agak pricing-nya agak tinggi dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau VirtualMint tadi itu yang saya tunjukkan itu gratis Pak. Nah, pertanyaannya tadi apa bedanya server Linux yang kita sewa dengan kita sewa hosting? Sewa hosting. Jadi server Linux yang kayak tadi, kalau seperti yang saya akses di malam ini kita punya hak akses penuh Pak ke dalam server kita. Sedangkan kalau kita mengaksesnya lewat cPanel seperti ini kita hanya punya akses pada cPanelnya saja. Jadi kita bisa config
domain apa semua, tapi ketika kita mau menginstal misalkan Composer, lalu di dalam cPanel kita nggak ada Composer, nggak bisa. Jadi Bapak harus punya akses seperti ini. Rupanya CSOC sudah komplit juga ya. Jadi sambil jawab-jawab, rupanya yang ini sudah komplit juga. Yang saya install yang kedua tadi, yang versinya CSOC. Jadi bedanya hanya di situ. Hak akses itu kalau ini ada bisa mengakses sampai di root. Root itu sama kalau ruangan itu Bapak mengakses seluruh ruangannya gitu. Kalau ibarat rumah Bapak megang kunci untuk seluruh ruangan dengan pagar-pagarnya gitu-gitu Pak. Kalau cPanel share hosting seperti ini ya Bapak hanya punya akses di bagiannya Bapak saja. Kalau yang ini seluruh website yang ada di situs itu bisa kita akses, bisa kita bongkar kodenya apa segala macam, database. Seperti itu. Itu bedanya mungkin Pak. Oke, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Jamiluddin, mana tahu mau interaksi atau masih mau ditanyakan. Sudah jelas apa belum? Will? Oh, sudah ada ucapan siap, terima kasih. Oh, sudah ada. Masih ada ini Pak Kanisius. Pak Kanis masih angkat tangan ini. Pak Kanis? Ini mikrofonnya, mic-nya sudah dibuka. Silakan kalau mau bertanya Pak Kanis. Belum ada jawaban. Tadi Pak Adrian belum selesai kayaknya pertanyaannya, masih ada lagi. Idealnya satu server melayani berapa klien? Nah itu kalau seperti itu pertanyaannya, maka kita perlu melihat kapasitas servernya dulu. Ya, berapa core dia punya prosesor, kemudian RAM-nya berapa, hard disk-nya juga seberapa cepat speed aksesnya. Kalau Bapak menggunakan sudah hard disk SAS, saya kemarin SATA biasa saja, SSD ya, SSD kemarin saya pakai itu satu server itu bisa running usernya mengakses sampai bisa ribuan estimasi, karena penggunanya memang tidak sampai 1000, tapi saya lihat persentasenya itu ketika diakses oleh sekitar 150 siswa bersamaan itu hanya terpakai 2% gitu. Jadi kalau 100% itu sekitar 80%, 90% dia bisa 1000-an siswanya. Banyak ya. Ya. Oke, itu Pak Ardian, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian dari Pak Rahmat Anwar, bagaimana cara mengecek IP publik? Mengecek IP publik. Ya gampang ya. Sebetulnya. Nah, kita tinggal buka myipaddress.com gitu ya. My IP address ini. Ketik saya di Google gitu ya. Kelihatan 3679 atau 3631 ini IP public gitu. Kelihatan paling gampang. Kalau dimanapun Anda connect, mau dia pakai IP public atau tidak, di komputer, di handphone, itu semua kelihatan. IP publicnya seperti ini. Kalau kita Google my IP address. Gampang ya. Ya, mudah. Atas singkat kasus sudah langsung terjawab, mudah ya. Oke, Pak Rahmat Anwar, itu sudah dijawab oleh Bapak Bahar, mudah-mudahan cukup jelas. Masih ada lagi kira-kira yang masih bertanya kini? Pak Kanis, masih disilakan. Tangannya masih diangkat. Masih raise hand. Kalau tidak salah Pak Kanisius ini dari Nusa Tenggara. Ini sudah jam 12 sekarang ya. Sana. Jangan-jangan sudah tertidur nih nunggu. Selesai. Oh, sudah turun tangannya belum? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oh, timbul tenggelam. Jangan lupa diisi Bapak Ibu absensinya malam ini yang masih tinggal. Belum keluar nanti sebentar agar sudah terisi absensinya. Dengan Pak Presenter juga katanya jangan lupa mengisi presensi. Oh ya, saya si presensi juga, oke. Bapak Ibu, sahabat Kelor, bagaimana? Masih ada yang masih mau tanya? Sudah semakin larut, tapi Pak Bahar bersedia melayani kita malam ini.
untuk menjawab Saya juga, pertanyaan-pertanyaan kita semua. saya juga sudah tanya sama Bunda Umi sampai jam berapa. Tidak terbatas waktunya. Oh Tapi iya, pertanyaannya sudah habis semua. Sudah boleh. sudah boleh ya. Ya, mungkin closing statement. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaan lewat chat juga sudah habis, kita sudah bacakan semua, sudah dijawab oleh Pak Bahar. Kemudian pertanyaan yang mengangkat tangan juga sudah semua terjawab dengan berkomunikasi langsung, interaksi langsung dengan Pak Bahar. Semoga materi hari ini bisa kita pelajari kembali dengan baik, dengan mengulang nanti memutar rekamannya. Ini Pak Bahar masih mengisi presensi ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita beri kesempatan lagi kembali Pak Bahar untuk memberikan kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Ya baik. Terima kasih Ibu siapa nama Maria? Maria. Iya Pak. Ibu Maria, jadi materi kita malam ini sebetulnya saya menganggap materi yang cukup simpel ya, sederhana. Tapi gitu simpel. Tetapi di kalangan teman-teman partisipan barangkali menganggap ini terlalu rumit gitu ya. Sekali lagi bahwa soal teknologi kita adalah pengguna. Ini memang kita harus memiliki mindset yang cukup terbuka dengan satu pikiran bahwa jika ada orang lain bisa melakukan, menguji coba, menggunakan, maka seharusnya kita juga bisa. Bedanya antara saya dan Bapak Ibu hanya satu. Saya duluan pernah melakukan uji coba, menggunakan, dan saya melakukannya berkali-kali bahkan sampai ratusan kali. Dan Bapak Ibu baru melihatnya malam hari ini. Hingga teruslah kita belajar, mari kita terus berbagi, mengasah kemampuan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin handal, yang semakin dibutuhkan sesuai dengan kepentingan pendidikan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman Kelor CSOC. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.